Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih berjumpa kembali bersama dengan saya di sini Laili Hayat di dalam program Bekidas, berita kita dahsyat. Nah, telah hadir ya di segmen Ramadan ini salah satu anak muda yang alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, karena pertolongan Allah ya Ustaz Paki, Ustaz Piki, karena pertolongan Allah akhirnya beliau bisa hadir di sini untuk cerita-cerita dan sharing-sharing tentang semangat kita dan juga tentang tema kita pada hari ini, anak muda kok ngapal Quran. Nah, penasaran kan? Kita akan saksikan setelah yang satu ini. Assalamualaikum, Pak Ahmad Fikri, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini puasa hari ini lancar. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya Allah, senang sekali bisa bertemu dengan beliau. Yang biasanya kita dengar suara beliau jadi imam ya di salah satu masjid yang ada di Pulau Belitung, di Masjid Nurul Huda. Kemarin pernah ngelihat beliau gitu sambil ya Allah, mudah-mudahan suatu saat bisa mengundang beliau lah untuk bisa hadir di podcast ini. Alhamdulillah tersampaikan. Alhamdulillah. Ini kita nak tahu sejarah tentang Bang Fikri ini, Bang Ahmad Fikri ini, kenapa bisa sampai sekarang mencintai Al-Quran? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tentunya ketika kita selalu mengingat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, rawahu al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini bisa jadi kita jadikan motivasi. Karena yang menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, sebaik-baik kalian. Jadi di sini bukan orang yang kaya, bukan orang yang pejabatnya tinggi, bukan orang yang terkenal dan lain sebagainya. Tetapi di sini adalah orang yang belajar, yang ingin meluangkan waktunya untuk Al-Qur'an. Jadi alhamdulillah Allah memberikan waktu muda anak pribadi untuk menghabiskan waktu bersama Al-Qur'an. Alhamdulillah. Dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu mengistiqomahkan kita hingga akhir ayat kita Bersama dengan Al-Quran. bersama dengan Al-Qur'an insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi dulunya kita flashback juga ini ketika sekarang ini berada di posisi ini kan, maksudnya tidak instan begitu ya. Yeah. Pasti ada perjuangan, pasti ada doa dan air mata orang tua, pasti juga ada dari Bang Fikri sendiri mungkin yang termotivasi untuk bisa dekat dengan Al-Qur'an. Nah, ini kita pengen tahu dulunya adakah paksaan gitu untuk mengambil jalan seperti ini? Alhamdulillah tidak ada paksaan. Jadi ketika bercerita sedikit ya. Ketika SD kelas 5, nah, itu udah ingin dalam hati, ingin mondok. Iya. Ingin mondok, ingin menghafal Quran. Tetapi waktu itu belum ada gambaran. Mau ke pondok mana, mau ke kiai mana. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala ada kakek datang, kakek saudara dari Depok. Akhirnya beliau merekomendasikan untuk masuk ke sana. Nah, boleh disebutkan itu di pesantrennya di mana? Pesantrennya di Baitul Quran Depok. Baitul Quran Depok. Jawa Barat. Iya. Seperti itu ya? Iya, seperti itu. Dan itu di sana berapa lama? Kalau di Depoknya alhamdulillah selama 6 tahun. 6 tahun. Jadi dari SD, SMP, SMA. Enggak, jadi dari SMP sama SMA saja. SMP sama SMA saja. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang berarti sudah lulus. Sudah lulus, sekarang alhamdulillah. mengabdi di sini. Mengabdinya
sejak dari 2018. Sejak dari 2018. Iya. Berarti kemarin sempat kuliah juga. Kemarin enggak sempat. Jadi alhamdulillah sudah beberapa kampus untuk nyuruh masuk, tetapi apa namanya, mungkin keinginan dari pribadi apa namanya kurang kuat mungkin ya. Oh, yang gitu. pertama ya untuk kuliah ini. Atau mungkin targetnya pengen ke luar negeri sama seperti kiai-kiai kita yang di luar seperti Kiai Abdul Somad. Iya. Mungkin ya. Insyaallah. Insyaallah. Agar menebar manfaat lebih luas lagi. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya pribadi, kalau ini pribadi, jujur saja mewakili pertanyaan dari pemirsa Belitung Televisi. Kan di Belitung ini kan jarang anak-anak muda yang sekarang diberikan kesempatan lah untuk bisa show off gitu. Dalam artian diberikan kesempatan jadi imam. Itu gimana caranya supaya kenapa peluang itu bisa jatuh ke Vicky? Alhamdulillah, yang pertama atas izin Allah tentunya. Biiznillah. Karena sesuatu tidak akan terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, waktu di luar pun udah pernah jadi imam di suatu masjid. Waktu di daerah Cikarang. Nah, di dalam masjid, di dalam komplek. Masya Allah. Lumayan besar juga masjidnya, alhamdulillah. Gak jauh beda kayak seperti sekarang ini di Nurul Huda. Masya Allah. Tapi bedanya alhamdulillah kalau di Nurul Huda ini kita merasa di tempat kita sendiri, di kampung kelahiran kita sendiri gitu. Jadi luar biasa lah, bisa merasakan nikmat yang luar biasa itu. Alhamdulillah. Jadi itu salah satu kenikmatan yang luar biasa ya. Salah satu nikmat yang luar biasa. Dan juga kita sengaja juga sebenarnya momen seperti ini ya, pemirsa Belitung Televisi yang memang kami hadirkan di ruangan dengan Anda dan juga yang Anda lihat pada kesempatan siang hari ini, memang sengaja kita hadirkan beliau supaya juga jadi spirit untuk anak-anak muda bahwa sebenarnya kita bersama dengan Al-Quran justru tidak akan pernah merugi ya. Iya. Tidak ada istilah buang-buang waktu dalam menghafal Quran. Tidak ada. Semuanya kenikmatan. Malahan di situ ketika kita bersama dengan Al-Quran, hati menjadi tenteram. Allah. Masya Allah. Jadi tenang gitu. Ketika kita mempunyai suatu masalah misalnya, terus kita ambil air wudhu, kita baca Al-Quran. Seakan-akan masalah yang ada itu sudah terselesaikan, walaupun hakikatnya belum selesai. Ya. Sungguh luar biasa memang Al-Quran ini. Asyifa ya. Masya Allah. Asyifa, obat dari segala obat ini. Obat yang paling manjur. Masya Allah. Ketika kita melihat Belitung, tidak jauh lah dari kota-kota yang besar ya, Bang Vicky. Kalau kita melihatnya kan, kita sebenarnya jujur aja, Bang Vicky ini adalah bagian dari doa terjawab dari masyarakat Belitung yang rindu anak-anak mudanya untuk bisa hadir di masjid dan menjadi leader lah, jadi pemimpin, jadi imam. Nah, alhamdulillah salah satunya sudah terjawab dan mudah-mudahan nanti bisa melahirkan generasi-generasi yang lain. Nah, Bang Vicky sendiri sekarang ini aktifnya kalau di Belitung di mana saja kalau boleh tahu aktivitas sehari-hari? Alhamdulillah kalau sehari-hari, yang pertama aktif juga di RKB Rumah Quran Belitung. Alhamdulillah menjadi salah satu yang Allah berikan amanah untuk menyimak setoran hafalan dari anak-anak hingga dewasa. RKB itu di mana? RKB itu sekarang bertempat di belakang kantor inspektorat. Belakang kantor inspektorat di belakang ini? Iya. Oh, Masya Allah. Yang kemarin alhamdulillah telah diresmikan dari salah satu kiai dari IKADI Pusat, yaitu Kiai Haji Samson. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Bersama Pak Sekda juga. Juga. Masya Allah, tabarakallah. RKB ya, Rumah Quran Belitung. Rumah Quran Belitung. Nah, itu kan sekarang diamanahkan menjadi, selain juga di situ juga jadi imam. Ada nggak sih sebenarnya dari Bang Vicky sendiri itu melihat kerisauan terhadap anak-anak muda yang ada di Belitung ini gitu? Ramadan hanya sekadar puasa saja, tidak dekat dengan Al-Quran. Terus juga motivasinya untuk dekat dengan Al-Quran itu mungkin kurang karena beberapa faktor gitu. Dan juga kan itu otomatis bagi Bang Vicky sendiri butuh ruang gitu kan untuk misalnya kita lebih menyemangati dalam Al-Quran. Nah, kalau melihat kondisi seperti itu bagaimana menurut Bang Vicky? Ya, sungguh ada rasa sedih juga sebenarnya. Ketika terutama remaja-remaja masjid, kita bisa lihat kalau dari remaja masjid saja mereka
ketika Ramadan tidak ada dalam masjid misalnya, itu kan remaja masjid yang berikatan dengan masjid misalnya kan. Tetapi mereka tidak ada gitu ketika Ramadan itu, tidak ada yang tadarus gitu. Apalagi remaja-remaja ataupun anak-anak yang di luar sana gitu. Kita bisa lihat dari remaja saja tuh, remaja tidak ada. Karena alhamdulillah kami bersama remaja Masjid Darul Huda, alhamdulillah kurang lebih sudah mengadakan kajian rutin setiap malam Jumat juga. Kurang lebih sekitar 3 bulan. Alhamdulillah mereka udah ada yang hafal surah Al-Mulk. Masya Allah. Alhamdulillah. Dari tadinya mereka baca Qurannya masih terbata-bata. Masya Allah. Tapi alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala mereka bisa hafal. Ada yang sudah setoran 1 juz juga, alhamdulillah. Masya Allah. Juz 30, alhamdulillah. Walaupun sepekan hanya 1 kali gitu. Sebenarnya pemuda-pemuda di kita ini, di Belitung ini ataupun pemuda-pemuda di luar sana mempunyai potensi yang luar biasa gitu. Sangat luar biasa. Tetapi mereka itu nggak tahu gitu. Mereka tidak memanfaatkan potensi ini dengan baik. Padahal waktu muda ini luar biasa. Kalau kita menghafal mungkin dalam 15 menit itu bisa setengah halaman. Kalau anak-anak muda sebenarnya. Beda dengan orang tua kadang. Kadang orang tua ada keluhan lah, sakit ini, sakit itulah. Tetapi kalau anak muda itu masih semuanya masih oke gitu. Dari segi fisik, dari segi kemampuan dan lain sebagainya. Jadi itulah salah satu kesedihan juga ya. Iya, salah satu kesedihan juga. Ketika lewat misalnya di jalan, misalnya di di Gedung Nasional misalnya, banyak anak-anak muda yang menghabiskan waktunya untuk hanya duduk-duduk misalnya, atau hanya bergurau-gurau, bersenda gurau yang tidak ada hikmahnya gitu. Jadi itulah, mudah-mudahan kita minta sama Allah ya, mudah-mudahan Allah turunkan hidayah ya. Amin. Untuk pemuda-pemuda agar kita bisa kedepannya menjadi yang lebih baik lagi. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya. Amin ya rabbal Ya alamin. muqallibal qulub tsabbit qulubana Tsabbit qulubana ala dinik Ala wa ala ta'atik. wa ala Amin, amin. wa ala nafsik. Amin ya rabbal alamin. Ini setelah perjalanan dari Bang Fikri dari awal sampai sekarang ini, kalau ngelihat orang tua gimana sekarang? Maksudnya dari orang tua sendiri itu ada enggak maksudnya rasa bersyukurnya gitu ketika Bang Fikri seperti sekarang? Iya. Tentunya orang tua itu sungguh luar biasa ya. Alhamdulillah ketika cerita kembali ya. Ya, ketika mendengar ana selesai hafalan Quran 30 juz, alhamdulillah. Nenek itu sedang berada di sawah katanya. Nenek sedang berada di sawah. Beliau langsung sujud syukur mendengar telepon dari sana. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah waktu itu mengadakan ketika anak pulang ke Belitung, karena belum selesai kan, waktu itu masih kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA udah selesai alhamdulillah. Dan ketika pulang mengadakan acara syukuran, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Berarti tanggung jawabnya harus disebarkan ya. Iya, itulah. Khairun nas anfa'uhum linnas, Iya. bukan hanya sekedar hadis, tapi harus diaplikasikan di Iya. masyarakat. Mudah-mudahan nanti Bang Fikri juga dipertemukan dengan teman-teman atau tim-tim yang sejalan dalam pergerakan dakwah. Karena harus ada ustadz yang menyejukkan, harus ada ustadz yang mungkin turun di lapangan, harus ada yang mungkin mohon maaf dengan gaya bahasa sedikit preman, tapi ujung-ujungnya dapat merangkul satu dengan yang lain. Mungkin dengan teknik dan taktik serta tujuan yang berbeda-beda, tapi dengan satu visi yang sama. Amin ya rabbal alamin. Ini jadi jalannya udah berapa tahun? 2 tahun di sini. Di sini alhamdulillah baru 1 tahun lah. Baru 1 tahun mengabdi ya. Iya, kalau di Belitung. Baru di Belitung. Cita-cita dari seorang Bang Fikri ini apa sih sebenarnya untuk masyarakat Belitung kita? Ada enggak satu, kita bagi cita-citanya. Cita-cita yang pertama mungkin cita secara pribadi. Cita-cita yang kedua adalah cita-cita kemasyarakatan umat. Iya. Yang pertama mungkin untuk diri pribadi ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa menebar manfaat yang lebih luas. Amin. Bisa melanjutkan pendidikan insyaallah. Amin. Walaupun dengan santai gitu. Santai, tetapi
kita cari keberkahan di situ. Amin. Bukan Amin ya Allah. mengejar cepatnya, tapi Amin. cari berkahnya. Amin. Karena cepat itu kalau tidak berkah takut jadi sia-sia. Amin. Amin. Nah, jadi kita cari berkahnya dimanapun kita berada. Yang harus kita cari ialah keberkahan di situ. Amin ya Allah. Bukan banyaknya suatu ilmu, bukannya pahamnya kita banyak, paham ini, paham itu, dan lain sebagainya, tetapi kita cari keberkahannya. Dan untuk cita-cita masyarakat Belitung, mudah-mudahan ketika Ana sudah mengabdi di sini, mudah-mudahan ada pemuda ataupun anak-anak Belitung yang setoran hafalan Al-Quran 30 juz langsung gitu. Amin. Insyaallah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ketika Ana di sini misalnya langsung beliau itu setoran misalnya dari awal sampai akhir ke Ana, insyaallah. Amin ya Allah. Insyaallah. Itulah target-targetnya. Mudah-mudahan Amin. pemuda-pemuda ini bisa melanjutkan estafet perjuangan para ulama dulu. Amin. Jujur saja sebenarnya kalau Anda pribadi juga ngerasa sedih gitu kan. Ngerasa sedih ngelihat perkembangannya sekarang. Karena dulunya juga kita mengalami fase-fase seperti itu. Tapi alhamdulillah berkat doa dari orang tua kita, terus juga karena keinginan kita untuk berubah gitu, alhamdulillahirabbil alamin, semuanya itu sekarang kita bisa seperti ini juga. Jadi host juga ini terima kasih juga ini dari kru dari Belitung Televisi yang telah mempercayai kepada kami, dan juga alhamdulillah bisa mengundang Bang Vicky. Bang Vicky, kalau untuk menjadi penghafal Quran itu kan punya semacam tantangan yang luar biasa. Ini untuk anak-anak yang mendengarkan di sini, para pemuda lah terkhusus gitu kan, untuk yang mendengar ini, tantangan bagi seorang Bang Vicky ini menjadi penghafal Quran itu apa sih sebenarnya yang paling benar-benar berat? Ketika menghafal dulu. Ketika di pesantren. Jadi nanti ketika ada orang tua yang anak-anaknya masuk pesantren, jadi mereka juga punya gambaran dan juga tahu oh ini gitu, dan kita harus punya caranya seperti ini gitu. Jadi untuk anak-anak yang ingin masuk pondok, tidak usah ragu lagi. Karena di pondok itu kalau kita lihat ya dari luar, mungkin di pondok itu kejam dan lain sebagainya. Ada yang merasakan ketika ada masalah sedikit bisa langsung dipukul misalnya. Tetapi pada hakikatnya aslinya di pondok itu nggak ada seperti itu. Insya Allah kalau salah ditegur dengan baik, insya Allah. Masya Allah. Malahan ustadz-ustadznya sering mungkin ketika beliau malam-malam waktu tahajud ya, waktu sholat tahajud mendoakan seorang muridnya. Alhamdulillah, sungguh sangat luar biasa itu. Dan untuk orang tua tidak perlu khawatir ketika anak di pondok. Nanti anak misalnya takut kedinginan, kasurnya tipis misalnya, sakit, sakit dan lain sebagainya. Tidak usah takut, karena kita percaya sama Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Anna zanni 'abdi bi." Dalam hadis qudsi, aku kata Allah sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kita harus husnuzon. Husnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus husnuzon. Kita harus percaya bahwa anak aku di pondok ini pasti sehat-sehat insyaallah. Pasti baik insyaallah. Pasti betah insyaallah. Dan sampai bisa menyelesaikan hafalan misalnya kalau di pondok hafalan. Kalau di pondok yang bahasa mungkin bisa paham bahasa ketika keluar. Amin. Bahasa Amin, Inggris, Amin, bahasa Arab. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kalau untuk Bang Vicky sekarang lebih fokus ke hafal Quran, bukan ke bahasa-bahasa ya? Iya, tetapi di pondok kami juga ada bahasa. Ada bahasa, bahasa Inggris, bahasa Arab. Iya, yang diprioritaskan adalah hafalan tetap yang utama. Masya Allah. Hafalan Al-Quran. Walaupun kami ada juga sekolah SMP SMA, jadi ikut UN juga gitu. Luar biasa tuh. Nah, jadi kadang kan di pondok tuh ada yang khusus menghafal saja ya, tidak ada sekolah. Nah, tetapi alhamdulillah di pondok kami juga ada sekolahnya SMP dan SMA. Dan alhamdulillah ya. sudah bercabang-cabang banyak Pak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nanti ada di Belitung juga. Mudah-mudahan juga ada di Amin Belitung. ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Andai waktu dapat diputar ya. Ingin rasanya masuk pesantren juga dari dulu ya, tapi ya udahlah, kita pesantren kehidupan aja. Oke, Bang Vicky, kita ngobrol-ngobrol masih ada beberapa waktu. Sebenarnya ngobrolan tentang masalah Al-Quran ini kan sepanjang zaman kita tidak akan pernah bisa berhenti dengan yang namanya Al-Quran. Kalau di bahasa Inggrisnya itu Al-Quran is a guidance, petunjuk, pedoman gitu kan. Nah,
banyak yang lari dari Al-Quran, banyak yang jauh dari Al-Quran karena mereka mungkin tidak paham dengan Al-Quran, atau dari tata cara membaca Quran gitu, dan lain sebagainya. Contohnya juga seperti ini, imam saja itu kan salah satu faktor dan rukunnya itu kan adalah Al-Fatihah. Nah itu kalau menurut Bang Fikih sendiri, ini saya mewakili dari pertanyaan orang awam gitu, hukumnya kalau misalnya kita menjadi makmum bagi imam yang, mohon maaf sekali lagi, tajwidnya tuh kurang pas. Nah itu bagaimana tuh Bang Fikih? Jadi ini menjadi PR kita ya. Jadi PR kita bersama, bahwa mudah-mudahan kedepannya seorang imam itu bisa gitu memperbaiki bacaan. Jangan hanya misalnya imam itu keren misalnya, Ya. bagus misalnya, memimpin jamaah misalnya, tetapi tanpa melihat gimana latar belakang misalnya bacaannya, tentang kepahaman kita dalam itu, tentang adab-adab kita juga, itu harus dilihat. Itu seorang imam itu bukan hanya misalnya bagus bacaan, tetapi adab-adab itu yang paling penting. Adab kita bersama Al-Quran, adab kita bersama orang tua, adab kita bersama tumbuhan dan lain sebagainya. Itu penting, harus diatur, itu ya? Harus itu. Jangan hanya misalnya mentang-mentang bacaannya bagus, udah benar, bagus, benar. Nah, langsung minta aku jadi imam misalnya. Tidak seperti itu. Jadi kalau bisa kita saling berbenah lah, sama-sama kita agar jamaah-jamaah itu merasa nyaman gitu, benar, ketika sholat. Benar. Tidak ada rasa risau gelisah. Betul. Iya. Bila perlu sampai membuat mereka itu menangis. Iya. Terhadap perlu. Seperti itu. Iya. Sama seperti yang Bang Fikih lakukan ketika Bang Fikih jadi imam. Ketika Bang Fikih jadi imam, masya Allah tabarakallah gitu. Saya kadang-kadang melihat kiri kanan gitu, semua kan hadza min fadli Rabbi, semua karena Allah. Jadi ketika saya melihat, maksudnya aneh ngelihat ke kiri kanan, masya Allah gitu, sampai ada orang yang tunduk gitu, sampai ada yang nangis gitu. Dan juga somehow suatu saat kan saya berdoa, ya Allah suatu saat mudah-mudahan beliau bisa hadir di program bersama dengan saya gitu, bersama dengan Ane gitu. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, berkah. Dan ada doa-doa khusus nggak supaya kita tetap istiqomah di dalam Al-Quran, dengan Al-Quran maksudnya? Ada nggak doa-doa khusus dari Bang Fikih sendiri? Kalau doa-doa khusus, lebih seringnya tuh kita memakai doa seperti Allahumma ja'al Al-Quran al-azima rabi'a qulubina wa nur sudurina wa jala'a akhdanina wa dhahaba ghumumina wa umumina. Masya Allah. Salah satunya itu doanya. Salah satu itu. Iya. Dan itu dibaca di setiap waktu. Dan insya Allah ketika dimanapun itu bisa dibaca misalnya. Masya Allah. Ketika kita setelah baca Quran, atau ketika kita baca Quran di dalam berkendara misalnya. Kita baca misalnya tidak usah panjang-panjang, setelah itu kita baca doa itu, asik rasanya. Iya benar. Nikmat rasanya kan. Daripada kita di kendaraan nyanyi gitu ya. Daripada di kendaraan nggak tahu yang harus kita lakukan apa. Betul. Lebih baik kalau kita tidak baca Quran, misalnya kita zikir saja. Kita istighfar. Iya. Masya Allah. Insya Allah. Menarik sekali perbincangan kita ya. Tapi untuk segmen kali ini itu salah satu motivasinya dari dalam diri tadi sudah disampaikan dari beliau, dan juga dari orang tua juga supportnya luar biasa gitu kan. Mohon maaf, ayah dengan ibu masih hidup? Alhamdulillah. Masih kedua-duanya. Kalau seandainya ini pesan untuk anak-anak muda nih yang masih lengkap dengan orang tuanya, inilah salah satu kesempatan kita menjadi anak yang soleh, dibuktikan selama orang tua kita masih hidup ya. Dan gimana perasaan ayah dengan ibu ketika tahu anaknya sekarang sudah lulus menjadi penghafal Quran? Bukan sudah lulus, selesai 30 juz. Alhamdulillah, pasti ada rasa syukur yang luar biasa ya, yang tidak bisa diucapkan, yang tidak bisa digambarkan. Sungguh luar biasa lah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah atas izin Allah. Atas izin Allah. Jadi beliau itu, kalau orang tua pribadi ya, beliau itu orangnya, kalau ibu ya, ibu ini kadang lebih ke hati kadang beliau. Nah, jadi agak jarang berbicara, tetapi sungguh luar biasa gitu. Doa-doa beliau itu adalah rahmat. Doa beliau adalah keramat. Jadi ketika kalian ataupun anak muda masih mempunyai orang tua, terutama ibu, gak usah takut
untuk melakukan sesuatu, nggak usah takut. Satu doa beliau itu sungguh sangat luar biasa. Tidak ada hijab, tidak ada pembatasnya. Insya Allah langsung makbul doa orang tua kepada anaknya tuh. Masya Allah. Sungguh luar biasa. Dan itu dirindukan sebenarnya dari saudara-saudara kita yang lain yang mungkin tidak lengkap bersama dengan orang tuanya karena sesuatu dan lain hal. Jadi mumpung ada surga, kunci surga yang tengah ya, tolong dimanfaatkanlah itu untuk pemuda-pemuda yang mendengarkan Belitung Televisi. Oke, ini segmen penutup. Sampaikan kesan dan salam kepada masyarakat Belitung tentang kok pemuda itu harus ngapal Quran gitu, Ustaz. Oke, iya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah ke-54 surah Al-Qamar di ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan di ayat 40. Allah mengulangnya sebanyak 4 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah aku mudahkan Al-Qur'an untuk menjadi peringatan, untuk dihafal, untuk dipelajari dan untuk ditadaburi dan lain sebagainya. Maka adakah orang yang ingin mengambil pelajaran? Nah, jadi kita harus yakin seyakin-yakinnya, hakul yakin, bahwa menghafal Quran itu bukanlah sebuah kesulitan, bukanlah sebuah kesusahan, bukanlah sebuah kesakitan dan lain sebagainya. Kita harus yakin bahwa menghafal Quran itu adalah mudah. Contohnya mengapa mudah? Sekarang kita bisa lihat sekarang. Kalau zaman dulu ada yang mohon maaf yang tidak melihat, ada Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Masya Allah. Di zaman Rasulullah. Surat Abasa ya. Masya Allah. Masya Allah. Surat Abasa. Setelah itu di kalangan anak-anak ada Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Di kalangan anak-anak remaja sedikit dewasa ke atas ada Ali bin Abi Thalib. Di kalangan pedagang, di kalangan pebisnis yang luar biasa ada Utsman ibn Affan. Di kalangan yang presiden sekalipun, yang sungguh mengurus negara kan presiden ini. Jadi ada di zaman Nabi itu bahkan beliau adalah penulis wahyu, yaitu Muawiyah. Masya Allah. Muawiyah, Masya Allah. Dan bisa kita lihat, kita saksikan sekarang bahwa ada orang yang otaknya dinyatakan lumpuh tapi bisa menghafal Quran. Otaknya lumpuh misalnya, dengan segala kekurangan misalnya. Ada yang tidak bisa melihat. Kalau kita lihat hafiz-hafiz cilik biasanya ada di RCTI ya. Di RCTI itu ketika Ramadan sungguh luar biasa. Itu kadang kalau kita lihat itu kita bisa nangis gitu. Ya, tersentuh. Nah, tersentuh luar biasa. Karena yang buta sekalipun, anak kecil ingin gitu menghafal Quran, ingin belajar Quran gitu. Alhamdulillah. Dan kalau tidak ada faktor U misalnya, usia saya sudah tua misalnya, enggak, ada orang yang hafal Quran dalam usia 70 tahun, Masya Allah, dalam 80 tahun, dengan kesibukan masing-masing. Jadi tidak ada alasan untuk kita menjadi ahli Quran. Intinya kita mau atau enggak, ambil apa tidak gitu ya. Mau atau tidak, ambil atau tidak. Nah, intinya di situ saja. Bahwa kita harus yakin tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan. Allah telah menjamin sebanyak 4 kali malahan Allah ulang di dalam surah Al-Qamar. Jadi Al-Quran ini sungguh luar biasa. Yang bisa, inilah yang bisa memberikan syafaat juga di yaumil qiyamah. Amin ya Allah. Insyaallah. Terutama di Ramadan ini ya, mudah-mudahan kita minimal yang tadinya tidak membaca Al-Quran, yang tadinya Al-Quran kita mungkin berdebu, kita bisa ambil Al-Quran, kita bersihkan, kita sama-sama baca, walaupun satu hari cuman 1 ayat misalnya, 1 hari 5 ayat, gak masalah misalnya. Sekarang umur sudah berapa?
Alhamdulillah sekarang umur sudah 21 tahun. Subhanallah, Masya Allah. Wahid wa Ashrun. 21. 21. Masya Allah. 21 tahun. 21 tahun, mudah-mudahan umurnya berkah ya. Insya Allah, Bang mudah-mudahan. Vicky. Dan cita-cita kedepannya? Cita-cita ke depan mudah-mudahan bisa melahirkan generasi yang robbani, Amin, yang amin, cinta ya dengan Al-Quran, amin, amin ya Karim. yang bisa bersama dengan Al-Quran, yang Amin, bisa amin, ya menebar Allah. Al-Quran dimanapun. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga Harapan pada pemuda ya, harapan khususnya pada ada- muda khususnya mudah-mudahan kalau ada kesempatan kita bisa sama-sama belajar ya, para pemuda Belitung ini misalnya. Amin, amin ya Kita Allah. bisa belajar, kita sama-sama berbenah, kita saling berbagi. Amin ya Allah. Ya, karena masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi di Amin. lain waktu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa Belitung Televisi, Bekidas, berita terkini dan dahsyat ya. Dan kita kali ini telah mendengarkan, saking gabuknya gitu, karena biasanya kalau mengundang kawan-kawan yang lain kita masih bisa slow down gitu ya. Tapi karena berhubung ini dengan Bang Vicky, jujur ada semacam bukan kekhawatiran, ada semacam Masya Allah, ada semacam energi yang luar biasa yang Allah hadirkan di sini. Jazakallah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan antum nanti kemudahan, jalannya jadi lebih dimudahkan dari Allah dan juga bisa menjadi wasilah untuk banyak orang ya. Amin. Biar lebih yakin dan menenteramkan hati, karena berhubung beliau salah satu qori muda lah sudah hadir di sini. Mari sama-sama kita dengarkan beliau membaca satu surat saja di penutupan kita di Belitung Televisi kita di Bekidas pada hari ini. Oke, bisa dimulai? Bisa. Bisa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Masya Allah, jazakallah khairan telah hadir di sini, Bang Vicky. Semoga hadirannya bisa menjadi manfaat untuk orang banyak, dan juga mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi acuan bagi orang tua yang khawatir anaknya masuk pesantren, ya, yang bagi orang tua yang mungkin takut terpisah dengan anak-anaknya, gitu kan. Mudah-mudahan ini tadi telah mendengar arahan dari beliau, mudah-mudahan jadi semakin semangat dan semakin yakin tidak rugi kalau anak kita dimasukkan ke pondok pesantren, ya. Dan juga untuk anak-anak muda, anak-anak ya, ataupun siapapun yang melihat tayangan ini, mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat, dan sebarkan ketika tayangan ini memberikan edukasi yang baik untuk Anda semuanya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh, jadi leader sektor, jadi leader lah pokoknya intinya untuk masyarakat Belitung. Kita besar harapannya semoga kebaikan selalu tertular, dan semoga kebaikan selalu menebar di bumi Belitung tercinta ini, bukan hanya dari kita pribadi, tapi juga salah satunya lewat media Belitung Televisi ini. Kita akan kembali di segmen selanjutnya yang tidak kalah menarik lagi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan segala urusan kita. Mari kita sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.